Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang asesmen gizi pada tiga faktor, yaitu physical data, kemudian ada riwayat makan, dan ada client history. Kemarin kita sudah belajar tentang antropometri data dan biokimia data. Sekarang di kesempatan ini kita akan mempelajari tentang physical data dengan kode internasional yaitu PD atau physical data. Kemudian kita akan belajar tentang riwayat makan atau food history dengan kode internasional FH. Kemudian yang terakhir ada client history atau CH. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang physical data atau PD. Jadi ini merupakan asesmen yang memuat ciri-ciri fisik klinis, jadi tanda-tanda fisik dan klinis yang ada pada pasien serta keluhan fisik klinis dari pasien, begitu. Misalnya ada pasien dengan indikasi kekurangan vitamin A misal. Jadi defisiensi vitamin A. Pada umumnya defisiensi vitamin A itu ciri fisiknya bisa muncul bercak bitot atau xeroftalmia seperti itu. Itu kan kelihatan secara fisik. Nah, itu merupakan tanda-tanda fisik klinis yang nanti masuk pada domain PD ya, physical data, yang nanti terminologinya ada pada kelas pada physical data seperti itu. Kemudian ada contoh lagi yaitu misal apa? Anemia gitu ya. Ada pasien anemia, kemudian secara fisik kita bisa melihat bahwa ada pucat pada mata, kemudian pada kuku seperti itu. Nah, itu kan sesuatu tanda fisik yang terlihat. Nah, itu kita bisa kumpulkan data itu kemudian kita masukkan pada domain physical data atau PD. Mungkin ada lagi contohnya apa? Pasien itu mengeluh mual dan muntah. Mengeluh mual, kemudian rasa ingin muntah seperti itu, atau rasa panas pada ulu hati. Nah, itu adalah keluhan. Walaupun nggak bisa dilihat secara fisik gitu ya, tapi itu adalah keluhan yang dirasakan pasien yang di-complain oleh pasien begitu. Jadi yang dirasakan dan diutarakan oleh pasien itu juga merupakan data-data yang masuk dalam domain physical data ya. Jadi mual muntah itu nanti masuk ke data gastrointestinal seperti itu. Ya, jadi itu merupakan physical data. Jadi physical data atau PD itu karakteristik fisik terkait gizi seperti itu. Nah, pada PD ini ya, physical data itu ada satu kelas. Cuman ada satu kelas, namun dalam satu kelas itu terbagi menjadi 9 subkelas ya. Kita bahas satu persatu, posmentis gitu. Jadi kita melihat kondisi dari pasien, apakah ada penurunan kesadaran, tidak sadarkan diri atau sadar penuh begitu. Kemudian yang kedua adalah bahasa tubuh atau body language, PD 112. Yang ketiga ada PD 113 yaitu kardiovaskular pulmonari. Artinya ini adalah tanda-tanda fisik atau keluhan fisik klinis dari pasien yang ada pada bagian kardiovaskular pulmonar. Artinya ada pada tanda-tanda fisik klinis itu terletak pada jantung, pembuluh darah, dan paru. Gitu. Itu masuk ke PD 113. Contohnya apa? Contohnya di sini mungkin edema paru. Ya, udem yang terjadi pada paru. Berarti masuknya di PD 113 gitu. Dalam memberikan kode terminologi. Kemudian ada lagi misal kondisi jantung yang bermasalah misal, atau ada penyumbatan pada pembuluh darah sebelah mana. Nah, itu juga masuknya di sini karena itu masuk di kardiovaskuler, ciri fisik klinis yang ada di kardiovaskuler gitu.
Kemudian yang keempat ada PD114, yaitu ekstremitas muscle and bone. Artinya itu merupakan ciri fisik klinis yang terlihat pada anggota gerak serta pada otot dan tulang. Contohnya di sini adalah udema pada kaki atau tangan, ya, misal pada kondisi pasien yang mengalami udem atau mungkin anak dengan gizi buruk yang ada udem seperti itu. Kan itu udemnya bukan di paru, ya, udemnya ada di bagian anggota gerak seperti itu, tangan, kaki, wajah begitu, sehingga masuknya di kode PD114 begitu. Nah, kemudian contohnya lagi mungkin ada pasien yang patah tulang atau fraktur gitu ya, atau retak tulangnya sebelah mana. Nah, itu juga masuknya di PD114. Kemudian ada juga atrofi otot. Misal kondisi suatu anak gizi buruk yang menjadi pasien gitu ya. Kemudian ada terjadi atrofi otot, ya, pengecilan otot begitu kondisinya. Nah, ini masuknya di PD114 karena di situ membahas tentang muscle, ya, otot. Kemudian ada lagi yang kelima, yaitu PD115, ya. PD115 yang kelima adalah sistem pencernaan atau digestive system. Ini merupakan ciri fisik klinis yang meliputi saluran pencernaan dari mulut sampai anus gitu. Jadi segala ciri fisik klinis yang dikeluhkan atau mungkin yang terdata dari saluran cernanya, misal pada rekam medis tertulis bahwa ada luka pada lambung, mungkin ada divertikulosis gitu pada usus bawah seperti itu. Nah, itu kan pasti kita tidak bisa mengukur sendiri, kita tidak bisa ngecek itu sendiri karena peran kita sebagai ahli gizi kan gitu ya. Jadi biasanya itu tertuang pada rekam medis gitu. Nah, kondisi ini masuknya di sini, ya, PD115 karena itu masuk di saluran cerna. Kemudian ada juga misal pasien mengeluh mual, kemudian nyeri ulu hati, kemudian ada rasa begah, dispepsia gitu ya. Itu memang nggak terlihat, tapi itu dikeluhkan oleh pasien. Nah, itu juga masuk pada domain PD atau physical data, yang dimana masuk pada kode PD115, yaitu digestif karena keluhan itu masuk pada keluhan-keluhan saluran cerna gitu. Kalau misal keluhannya adalah sesak nafas gitu ya, sesak nafas. Oh, berarti karena nafas berarti masuknya di pulmonal gitu ya. Jadi masuknya di PD13 gitu. Baik, next ada yang keenam. Yang keenam adalah fisik klinis yang pada bagian kepala dan mata gitu. Jadi segala kondisi fisik klinis atau keluhan-keluhan yang pada bagian mata dan kepala berarti masuk pada PD116. Misalnya kondisinya ada bercak bitot, kemudian ada seroftalmia itu tadi contohnya karena kekurangan vitamin A, ya. Itu masuknya di sini. Kemudian rambut mudah dicabut gitu pada kondisi anak yang kurang gizi gitu kan ada ya. Kemudian ada yang mengeluh pusing gitu ya. Pusing, vertigo, kemudian apa kepala migrain, sakit sebelah. Nah, itu kan berarti kondisinya pada kepala ya, keluhan-keluhan pada kepala. Berarti masuknya di physical data yang PD116. Next, ada yang ketujuh yaitu syaraf dan kognitif. PD117, nerve and cognition. Saraf dan kognitif. Artinya itu merupakan ciri fisik klinis yang berhubungan dengan syaraf dan kognitif gitu ya. Contohnya anggota tubuh bagian kanan tidak bisa digerakkan karena mengalami stroke misal. Nah, itu kan stroke kan berarti berhubungan dengan syaraf. Berarti masuk pada PD117 gitu. Kemudian yang kedelapan ada kulit. Ya, jadi fisik klinis yang berhubungan dengan kulit itu masuknya pada kode PD118 gitu. Misal kulitnya terlihat kuning gitu ya. Kemudian atau jaundice atau pada penyakit kuning itu kan atau liver kadang terlihat seluruh badan kelihatan kuning gitu ya, berarti kan kulitnya apa namanya terlihat kuning. Nah, itu jaundice ya namanya, masuknya di PD118 karena itu terlihat pada ciri fisik pada kulit. Kemudian kulitnya kering gitu ya, bersisik misal pada kekurangan vitamin B kan ada ya yang gitu, itu masuknya juga pada PD118. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan kulit, integumen gitu ya.
Kemudian yang ke-9. Nah, ini yang menjadi perhatian khusus kita karena PD 119 ya, PD 119 itu merupakan physical data yang paling sering keluar gitu atau pasti keluar gitu ya. Karena di situ PD 119 itu merupakan vital sign. Coba kalian ketika saya mengulas materi ini sambil dibuka buku IDNT-nya, sambil dibaca ya. Jadi PD 11 itu apa, PD 112 itu apa gitu sambil disimak buku IDNT-nya. Oke, silahkan dibuka buku IDNT-nya pada bagian PD 119. PD 119 itu merupakan di situ tulisannya adalah vital sign atau tanda-tanda vital. Nah, vital itu apa saja? Ternyata vital sign itu ada 4 ya. Vital sign itu ada 4. Yang pertama adalah tekanan darah. Jadi tekanan darah masuknya di physical data ya, bukan di biokimia data. Oke, tekanan darah. Nah, itu nanti kalian bandingkan dengan standarnya. Kalian pasti sudah tahu standar untuk tekanan darah normal itu berapa, prehypertension berapa, stage 1 berapa, stage 2 berapa gitu ya. Silahkan dibuka bukunya kembali. Nah, kemudian yang kedua, tanda-tanda vital sign adalah heart rate atau nadi ya, nadinya berapa. Kemudian yang ketiga adalah respiratory rate atau pernafasannya dalam 1 menit itu berapa gitu ya. Kemudian ada suhu tubuh ya. Jadi mohon diingat untuk vital sign PD 119 itu terdiri dari 4 data. Yang pertama adalah tekanan darah, yang kedua adalah heart rate, yang ketiga adalah respiratory rate, yang keempat adalah suhu gitu. Nanti untuk apa namanya batas-batas dari keempat tanda-tanda vital ini kategorinya apa saja nanti saya kirimkan melalui PDF di WhatsApp group ya. Nah, ini merupakan terminologi dari physical data mulai dari PD 111 sampai PD 119. Jadi, intinya adalah physical data itu semua data fisik atau keluhan-keluhan fisik klinis yang dikeluhkan oleh pasien. Berarti yang terlihat dan yang dikeluhkan. Seperti itu ya. Dapat datanya dari mana ini kita PD ini dari mana? Bisa dari data langsung ya primer atau maupun data sekunder. Data primer itu berarti kita langsung dapatkan dari kondisi pasien ya. Kita melihat dia pucat, kemudian dia mengeluh sakit perut, kemudian si pasien mengeluh pusing. Itu kan berarti data langsung yang kita dapatkan ketika kita mewawancarai pasien gitu. Nah, yang kedua kita bisa dapatkan dari data sekunder, artinya kita mendapatkan data itu dari rekam medis yang mungkin itu data-data yang ditulis oleh perawat atau tenaga medis lain. Misalkan data vital sign ini. Data-data vital sign yaitu tekanan darah, kemudian suhu tubuh, kemudian pernafasan dan nadi itu bukan ahli gizi sendiri yang mengukur ya. Itu pasti sudah diukur oleh petugas kesehatan lain ya, yaitu perawat gitu. Jadi setiap hari pasti akan ada data ini terupdate gitu. Jadi pasti itu kita bisa cek di rekam medis gitu ya pasien, data-data itu pasti muncul setiap harinya pasti diukur gitu. Jadi kita tinggal ambil data itu dari data sekunder untuk yang vital sign. Ya untuk data-data lain kita juga bisa melihat dari rekam medis atau kita bisa menanyakan langsung ke pasien gitu ya. Oke, next. Kita masuk ke food history atau FH. Assessment food history, ini ya, food history itu asesmennya tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah gizi terkait asupan dan perilaku makan. Jadi kita mengidentifikasi atau melihat masalah-masalah gizi yang berkaitan dengan kebiasaan makan dari pasien tersebut, gitu. Nah, bagaimana cara mendapatkan asesmen food history atau bagaimana cara mendapatkan data-data dari food history itu gimana? Ternyata untuk mendapatkan data FH atau food history itu dengan 2 cara. Yang pertama adalah kita mengumpulkan data dengan 2 metode ya. Yang pertama kita
dalam mengumpulkan data food history itu ada dua data yang harus dikumpulkan, yaitu data kuantitas asupan makan dan kualitas asupan makan. Kuantitas itu berarti dari segi jumlah, gitu ya. Kemudian kualitas dari segi frekuensi, kemudian makanan apa saja yang dikonsumsi, gitu ya. Jadi dari segi kualitasnya. Bagaimana cara kita mengumpulkan data kuantitas dan kualitas makanan dari pasien? Ya, kita dengan cara untuk kuantitas, ya, untuk kuantitas atau jumlah makanan yang dikonsumsi oleh pasien itu kita lakukan recall 1 hari sebelum masuk rumah sakit atau 1 hari yang lalu, gitu. Jadi misal itu pasien baru masuk hari Senin, gitu ya. Kita ketika dia di screening dan dia masuk ke berisiko malnutrisi, artinya kemudian kita lakukan asesmen pada pasien tersebut, kita tanyakan selain bertanya terkait dengan fisik klinis, bertanya terkait dengan riwayat kesehatan, ya, kita juga bertanya terkait dengan food history, karena food history ini hanya ahli gizi yang menggali datanya. Kita tidak bisa menemukan food history di rekam medis. Ya, jadi ini pure murni food history itu datanya dari data primer. Artinya kita mengumpulkan sendiri datanya dari pasien. Dengan cara apa? Dengan cara wawancara atau interview pada pasien, ya, menggunakan metode recall 1 hari sebelum masuk rumah sakit. Jadi ketika dia masuk hari Senin, kita tanya hari Minggu kemarin makan apa saja, gitu ya. Dalam 1 kali 24 jam. Mulai dari pagi sampai malam itu konsumsinya apa saja. Kalau misalkan pasien lupa, kita bisa bertanya ke keluarga, gitu. Nah, kemudian untuk kualitas, itu tadi data kuantitas, ya, kuantitas pakai recall. Kemudian untuk kualitas kita juga membutuhkan data kualitas makanan dari pasien karena kita perlu tahu kebiasaan makan pasien ini seperti apa, gitu. Kebiasaan makan mungkin 1 bulan sampai 3 bulan belakangan ini itu seperti apa. Nah, metode apa yang digunakan? Yaitu metode menggunakan food frequency questionnaire semi kuantitatif. Ya, jadi ada dua metode ini, recall 1 hari lalu dan food frequency questionnaire semi kuantitatif. Dua kuesioner ini yang akan kita ajukan ke pasien ketika wawancarai, ya, bukan dia menulis sendiri, bukannya kita wawancarai, Bu atau Pak, 1 hari kemarin itu konsumsi apa saja dari pagi sampai malam, gitu ya, kita tanyain satu-satu. Kan kalian pasti sudah bisa ya bagaimana cara merecall, gitu ya, tidak perlu saya terangkan di sini, itu sudah ada di mata kuliah yang lain. Nah, kemudian kita juga menggali kebiasaan makan pasien, ya, 1 bulan sampai 3 bulan belakangan, ya, menggunakan food frequency questionnaire semi kuantitatif. Di sini kita akan tahu kualitas makan pasien itu seperti apa, ya, dibandingkan dengan standarnya, misal konsumsi buah sayurnya seperti apa, protein nabati hewani seperti apa, kebiasaan lemak, konsumsi lemaknya seperti apa, kemudian kita kaitkan dengan penyakitnya. Ya, kita kaitkan dengan penyakitnya. Misal penyakitnya itu adalah diabetes mellitus seperti itu. Nah, kebiasaan makan seperti apa yang ada pada pasien? Apakah ada kebiasaan makan yang mengarah pada uh, pola-pola makan yang itu tidak bisa mengontrol kadar gula darah sehingga kadar gula darahnya naik turun seperti itu. Nah, nanti kita benahi seperti itu, ya. Nah, kemudian setelah kita kumpulkan data recall 1 hari yang lalu untuk mendapatkan data kuantitas dan kita lakukan food frequency questionnaire semi kuantitatif untuk mendapatkan data kualitas makanan, langkah kedua adalah kita tentukan kebutuhan energi dan zat gizi sebelum sakit. Kita hitung kebutuhan energi dan zat gizi, pada umumnya zat gizi makro, ya. Jadi kita hitung kebutuhan energinya, kemudian kebutuhan zat gizi makro dari pasien ini menggunakan rumus, ya, rumus perhitungan energi. Dan jangan lupa untuk rumus perhitungan energinya sebelum sakit, karena kita ingin melihat perbandingannya asupan makannya dia sebelum sakit seperti apa, ya, dengan merecall ini tadi, recall dan FFQ, kemudian kita bandingkan, ya, dengan kebutuhannya, ya. Kenapa di sini saya tulis
perhitungan kebutuhan energinya sebelum sakit, karena menghitung energi sebelum sakit dan saat sakit itu berbeda. Perbedaannya ada pada apa? Perbedaannya ada faktor stresnya. Ya, jadi kalau sebelum sakit ini kita hitung kebutuhan energinya tanpa faktor stres, ya, tanpa faktor stres. Lah nanti ketika kita mau mengintervensi pasien ini, kita hitung lagi kebutuhan energinya menggunakan kebutuhan energi saat sakit, di mana di situ ada faktor stresnya. Gitu ya. Jadi ketika asesmen ini untuk melihat bagaimana sih asupan makan dari pasien ini secara kuantitas gitu ya, kita hitung kebutuhan energi dari pasien ini tapi sebelum sakit, jadi tidak dikalikan dengan faktor stres. Kemudian langkah yang ketiga, kita bandingkan poin 1 dan poin 2. Artinya kita bandingkan asupan makanannya tadi yang sudah kita recall dengan kebutuhan energinya dan kebutuhan zat gizinya. Untuk apa? Untuk menentukan tingkat kecukupan asupan dari pasien. Apakah asupan energinya itu sudah cukup atau belum? Karbohidrat, protein, lemaknya sudah cukup atau belum? Misal kita juga bisa menghitung fiber seperti apa, gulanya seperti apa ya. Untuk apa? Untuk mengakses data-data FH atau food history gitu. Jadi ketika mengumpulkan data food history, yang kita lakukan adalah melakukan wawancara pada pasien dengan menggunakan recall dan FFQ ya. Kemudian setelah itu kita hitung kebutuhan energi dan zat gizi dari pasien ini sebelum sakit. Kemudian kita bandingkan ya, data asupannya gimana, kebutuhannya gimana, kita bandingkan. Oh, ternyata asupan kalorinya itu kurang. Oh, ternyata asupan kalorinya berlebih. Nah, dari situ nanti akan timbul masalah-masalah gizi terkait dengan asupan dan perilaku makan gitu. Ya, cara mengumpulkannya seperti itu. Nah, sekarang kita bahas kelas-kelas yang ada pada food history. Food history atau FH ya, itu adalah riwayat makan dari pasien. Itu ada 8 kelas, banyak ya. Dan tiap kelas ada subkelasnya gitu. Oke, kita bahas satu persatu untuk 8 kelasnya itu apa saja. Yang pertama adalah kelas dari asupan makan dan zat gizi. Nah, kelas asupan makan dan zat gizi ini ada subkelasnya, ada banyak. Nanti kalian buka aja. Kalian ini sambil buka IDNT-nya tolong dibuka bukunya pada bagian FH ya, domain yang FH ya, domain FH1 FH1 ya. FH1 itu apa? Oh, FH1 ternyata asupan makanan dan zat gizi. Kemudian FH2 itu apa? Oh, ternyata FH2 itu pemberian makanan dan zat gizi. Ya, jadi bagaimana pemberian makanan dan zat gizinya gitu ya. Yang ketiga itu adalah pengobatan atau penggunaan obat. Kemudian FH4 itu tentang pengetahuan atau kepercayaan atau sikap. FH5 tentang perilaku. FH6 tentang faktor yang mempengaruhi akses makanan. FH7 adalah tentang aktivitas fisik dan fungsi gitu ya. Dan FH8 tentang nilai pasien terkait gizi gitu. Nah, di sini saya sudah mengumpulkan beberapa domain, beberapa terminologi ya yang ada pada history yang biasanya sering muncul gitu ya. Di situ ada kode domainnya dan ada terminologinya. Yang pertama yang paling sering dan mungkin selalu muncul ya, yaitu FH1111, yaitu total energi intake. Total energi intake. Jadi berapa asupan energi total dari pasien itu gitu ya. Dapatnya dari mana Bu ini? Ini ya dapat dari data recall. Tadi kan sudah disuruh recall ya. Setelah hari kemarin konsumsi apa saja. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan total energi yang diasup oleh pasien itu satu hari yang lalu. Nah, masuklah ke sini gitu. Nah, di situ nanti kita bandingkan dengan standarnya. Standarnya didapat dari mana, Bu? Ya dari perhitungan energi tadi ya. Perhitungan energi sebelum sakit gitu. Dari situ kita bandingkan, oh asupannya sekian, kebutuhannya sekian. Nah, berarti
kecukupan energinya berapa gitu, nanti dibandingkan dengan standarnya gitu. Kemudian yang kedua yang sering muncul adalah FH1211, yaitu asupan cairan secara oral. Ya, bisa dari minuman dan bisa juga dari makanan. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah FH1221. FH1221 adalah amount of food atau jumlah dari makanan. Jumlah dari makanan itu maksudnya apa? Jumlah dari makanan itu contohnya itu seperti ini. Pasien mengkonsumsi sayuran hanya 3 kali seminggu. Kemudian pasien mengkonsumsi lauk hewani hanya 1 kali per hari, gitu. Itu adalah jumlah dari makanan. Ya, kalian bisa buka di buku IDNT di keterangan dari FH1221 atau amount of food, itu contohnya apa saja ada di sana. Bisa sambil dibuka ya buku IDNT-nya ya. Nah, jadi amount of food itu jumlah dari makanan. Misal dia konsumsi susu berapa kali sehari, kemudian konsumsi buah berapa kali sehari gitu ya. Nah, itu kita bisa tulis di amount of food. Jadi itu adalah frekuensinya. Nah, ini bisa didapatkan dari mana, Bu? Bisa didapatkan dari FFQ. Ya, tadi kan kita menanyakan juga terkait dengan FFQ-nya ya. Konsumsi dari bahan-bahan makanannya itu frekuensinya seperti apa. Nah, itu masuk di amount of food. Baik, kemudian FH1222 itu adalah type of food or meals. Artinya itu adalah tipe-tipe makanan yang sering dikonsumsi oleh pasien. Contohnya, pasien suka frozen food. Ya, suka frozen food. Berarti tipe makanannya adalah makanan-makanan awetan gitu ya, atau frozen food. Kemudian pasien selalu mengkonsumsi makanan rumahan, artinya dia jarang jajan, masak sendiri. Nah, itu juga tipe dari makanan. Kita ditulis Bu, itu penting ya kayak gitu ya. Penting ya ditulis. Nanti masuk di kode FH12222. Kemudian pasien sering konsumsi street food, artinya dia suka jajan. Ya, jadi pagi beli ramos gitu ya, siang beli apa eh, tahu campur gitu, malam beli nasi goreng. Jadi sukanya jajan terus. Nah, itu juga merupakan salah satu kebiasaan makan toh. Nah, itu masuknya di FH1222, yaitu tipe dari makanan atau makanan yang sering dikonsumsi, baik itu makanan utama maupun selingan gitu ya. Kemudian ada FH1223. FH1223 itu adalah meal or snack pattern. Meal or snack pattern artinya pola dari makan besar atau makan utama dan pola dari snacking atau makanan selingan gitu. Contohnya, pasien hanya makan sehari 2 kali. Jadi dia nggak pernah sarapan. Makannya itu jam 11 siang sama jam 5 sore misal. Nah, itu kan 2 kali sehari. Nah, itu adalah meal pattern atau pola makan. Kemudian ada contohnya, pasien makan cemilan itu sehari sampai 5 kali. Jadi makan utamanya cuma 2 kali, selingannya sampai 5 kali. Akhirnya makanya dia obes gitu ya. Karena selingannya, makanan snacknya terlalu banyak. Nah, itu nanti ditulis ya, makanan selingan bisa 4 sampai 5 kali sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh pasien gitu. Ini tahu dari mana? Ya dari FFQ. Kita kan bertanya-tanya gitu ya, ketika FFQ itu nanya gitu. Jadi kita harus menggali pola makan dari pasien seperti apa. Kemudian ada FH141. FH141 adalah konsumsi alkohol. Jika pasien itu mengkonsumsi alkohol, kita bisa tanyakan konsumsi alkohol atau tidak. Jika konsumsi itu berapa banyak, pola konsumsi alkoholnya seperti apa, itu ada di FH141. Sambil dilihat ya di bukunya ya, 141 itu ada subnya lagi ya, 1411, 1412 gitu. Terkait dengan konsumsi dari alkohol, kemudian drink size atau volume, berapa banyak dia mengkonsumsi alkohol, misal sehari berapa botol, kayak gitu. Itu adalah volumenya. Kemudian frekuensinya, apakah seminggu sekali, apakah tiap hari. Nah, itu ada di FH1412 gitu. Kalian bisa sambil buka ya bukunya ya. Oke, next. Ada FH142.
ini adalah konsumsi suplemen yang mengandung senyawa bioaktif. Misal pasien itu sering mengkonsumsi suplemen yang mengandung senyawa bioaktif, misal apa? Apa? Pokoknya senyawa-senyawa yang itu bukan zat gizi gitu ya. Jadi misal di sini contohnya ada plant stenol ester gitu ya, plant sterol ester, soy protein gitu. Jadi senyawa-senyawa bioaktif dia sering konsumsi suplemen apa, misal itu terrecord dalam kebiasaan makan, kita bisa masukkan dalam FH142. Next, di situ ada FH143, itu adalah konsumsi dari kafein. Nah, ini penting. Penting juga karena kafein itu merupakan zat yang related nutrition gitu ya. Jadi dia akan asupan dari kafein ini akan berhubungan dengan metabolisme tubuh kan gitu. Ya, jadi itu perlu dipotret. Kemudian ada FH1511. FH1511 itu adalah asupan lemak total gitu. Kemudian nanti kita bisa bandingkan dengan kebutuhan lemaknya dia berapa gitu ya. Akhirnya akan keluar kecukupan lemaknya berapa. Apakah berlebih, apa pas atau kurang gitu. Kemudian FH1521 asupan proteinnya seperti apa. Kemudian ada di FH1531 itu asupan karbohidrat totalnya seperti apa. Kemudian ada FH1532 itu terkait dengan asupan gula gitu. Asupan gulanya seperti apa, sering konsumsi makanan manis apa enggak, minuman manis apa enggak, sehari itu dia konsumsi gula berapa sendok gitu. Misal pasien ini adalah pasien diabetes gitu, maka kita harus tahu asupan gulanya seperti apa. Jangan-jangan sehari dia minum makan 10 sendok gula gitu, atau konsumsi minuman manisnya terlalu banyak, itu kan perlu dikontrol gitu ya. Nah, misal pasienmu adalah pasien apa? Patah tulang. Pasien patah tulang gitu, atau saluran cerna misal. Kondisinya dia saluran cernanya bermasalah, misal ya, masuk rumah sakit gitu ya sampean ya. Nah, apakah perlu menanyakan asupan gula gitu? Kalau memang dia tidak ada penyakit diabetes dan asupan gula itu tidak dibatasi pada pasien ini, artinya dia tidak memiliki penyakit yang berhubungan dengan asupan gula, ya berarti kita nggak usah apa namanya mendata ini gitu. Jadi ini data-data dari asupan makan ini adalah yang berkaitan dengan penyakitnya seperti itu. Kemudian ada FH1536 adalah source of carbohydrate gitu ya. Jadi sumber-sumber karbohidratnya itu dari mana saja. Misal dia itu karbohidratnya cuma dari nasi doang. Jadi merupakan karbohidrat dengan indeks glikemik yang sedang menuju tinggi gitu ya. Atau mungkin ternyata pasien ini sudah mengkonsumsi karbohidrat yang cenderungnya memiliki indeks glikemik yang rendah, misalnya beras merah gitu-gitu ya, misalnya juga jagung, kemudian ubi gitu ya, yang seratnya cukup tinggi pada karbohidrat tersebut gitu. Berarti kan itu tidak perlu pembenahan, artinya dia udah betul kayak gitu. Misal itu penyakitnya adalah penyakit diabetes gitu ya, seperti itu gitu. Jadi source of carbohydrate-nya seperti apa. Jadi dalam mengumpulkan kebiasaan makan itu tidak semuanya domain-domain yang ada, terminologi yang ada pada FH itu kita kumpulkan semuanya. Nanti habis waktunya. Ya, jadi hanya riwayat-riwayat makan yang berhubungan dengan penyakitnya saja. Gitu, yang berhubungan dengan penyakitnya. Gitu ya. Kemudian total serat. Nah, total seratnya seperti apa? Misal dia ada penyakit dari pasien ini adalah penyakit saluran cerna bawah, misal divertikulitis gitu ya. Divertikulitis gitu. Divertikulitis itu kan cenderungnya awalnya berasal dari asupan serat yang kurang. Oke, berarti kita harus tahu total asupan serat selama 1 sampai 3 bulan terakhir ini dengan cara apa? Cek toh FFQ-nya toh. Kan kita sudah FFQ tadi, FFQ semi kuantitatif. Berarti kita bisa tahu kebiasaan makan dia secara kualitas maupun kuantitas, karena FFQ-nya SQ ya, semi kuantitatif ya. Sehingga kita bisa dapatkan data kuantitatif kuantitatif juga dari data itu. Yaitu kita bisa melihat
asupan serat dari pasien ini 1 bulan sampai 3 bulan terakhir gitu. Kemudian asupan vitamin itu ada di FH161, asupan mineral ada di FH162 gitu ya. Kemudian ada FH212, itu diet experience. Artinya sebelum ini apakah pasien pernah mendapatkan preskripsi diet dari ahli gizi, apakah dia pernah mendapatkan konseling gizi, atau mungkin dia sering self selected diet, artinya dia sering melakukan diet sendiri gitu ya. Dia mungkin nggak paham gizi tapi dia sering bikin-bikin diet sendiri untuk dirinya sendiri gitu. Artinya untuk menurunkan berat badan misal. Nah, itu masuk di ini diet experience FH212. Dalam FH212 ini ada turunannya lagi ya. FH2121, FH2122 gitu. Bisa kalian lihat ya. Bisa dicek di buku IDNT-nya apa saja yang masuk di diet experience gitu. Kemudian ada FH311. Nah, itu adalah obat yang dikonsumsi. Jadi misal pasien itu mengkonsumsi obat untuk penurunan kolesterol, atau obat untuk diabetes, atau mungkin obat untuk mengatasi asam lambungnya, misal seperti itu. Nah, itu kita masukkan di sini. Ini adalah obat yang dikonsumsi. Obat apapun yang dikonsumsi oleh pasien masuknya di sini ya, FH311. Oke. Kemudian ada FH411. Itu adalah tingkat pengetahuan tentang makanan dan gizi. Nah, ini maksudnya gimana nih? Nah, ini maksudnya ketika kita menginterview pasien, ya, kita datang ke pasien untuk melakukan asesmen, kita lakukan interview terkait dengan pola makan, kan tadi ada recall dan FFQ gitu ya. Dari situ kan kita bisa tahu, oh pasien ini itu dalam menjawab apa namanya pengetahuan tentang gizi dan makanannya itu bagus gitu ya. Oh, pengetahuan gizi dan makanannya itu sedang. Oh, ternyata pengetahuan tentang gizi dan makanannya itu kurang gitu. Artinya ketika kita bertanya terkait dengan recall dan FFQ, kita tidak hanya bertanya tentang itu, tapi gali juga pengetahuan terkait dengan gizi dan makanan pada pasien ini. Misal kita juga tanya, kalau misal pasien itu adalah pasien DM misalnya ya. Bu, tahu nggak kalau untuk apa pasien dengan penyakit gula gitu ya. Kalau diabetes mungkin orang awam nggak paham ya. Penyakit gula itu harus membatasi makanan atau minuman yang manis, atau mungkin gula sederhana seperti itu. Enggak imba, aku yo makannya yo biasa aja gitu. Tapi aku kalau makan nasinya itu nasi nasi kemarin gitu ya. Katanya kalau nasi kemarin itu dimakan nggak apa-apa, nggak banyak gulanya, sehingga nanti bisa terkontrol, maksudnya tidak meningkatkan gula darah gitu. Nah, itu kan berarti pengetahuan tentang gizinya kan kurang gitu ya. Nah, jadi dari jawaban-jawaban itu kita bisa menarik kesimpulan, oh ternyata tingkat pengetahuan pasien terhadap makanan dan gizi terkait dengan penyakitnya itu kurang, sedang, atau bagus gitu. Kita takar sendiri itu dan kita isi pada FH411 terkait dengan pengetahuannya gitu ya. Kemudian FH4212 ya, itu makanan kesukaan. Ada orang-orang yang memang selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang dia sukai. Misal ada orang yang memang sukanya itu makanan berlemak tinggi gitu ya. Jadi kalau bersantan misal. Jadi kalau sayur yang dia konsumsi itu nggak bersantan, atau makannya kurang gurih, kurang bersantan, itu dia nggak puas. Jadi tiap hari dia konsumsinya makan bersantan. Itu berarti namanya makanan kesukaan gitu. Berarti nanyanya gimana, Bu? Ibu punya makanan kesukaan gitu ya? Enggak ya, nanyanya enggak gitu ya. Jadi proses bertanyanya itu terselubung gitu. Jadi dari FFQ, kemudian dari recall, kita bisa tahu, oh kok seringnya kok konsumsinya ini ya gitu. Nah, itu berarti mungkin kita bisa tanyakan, ibu tiap hari konsumsi makanan bersantan ya? Iya, saya suka sekali. Nah, itu ya, itu berarti preferences atau makanan kesukaannya apa, kita bisa tulis. Atau misal makanan kesukaannya itu yang harus ada sayurnya. Kalau nggak ada sayurnya saya nggak suka gitu ya. Jadi harus lalapan lah, sayur lah gitu.
tapi saya nggak suka buah gitu, tapi saya lebih suka sayuran. Nah, itu kan berarti preferencesnya seperti apa atau makanan kesukaannya seperti apa. Kita tulis di 4212. Oke, kemudian FH 522 itu adalah pembatasan makanan atau restrictive meal gitu ya. Jadi mungkin dia membatasi makanan seperti apa karena ingin menurunkan berat badan, misal seperti itu. Nah, itu masuk di FH 522. Nah, kemudian FH 7.3. FH 7.3 bisa sambil dibuka bukunya ya, silakan diambil buku IDNT-nya, dibuka di bagian FH 7.3. Nah, 7.3 itu apa? Ternyata FH 7.3 adalah aktivitas fisik. Jadi FH food history itu tidak hanya melulu ngomongin tentang makanan, tapi ternyata juga aktivitas fisik masuk di sini. Ya, FH 7.3 ini saya juga sambil buka ya. FH 7.3 itu di situ ada FH 731 yaitu Physical Activity History. Physical Activity History artinya riwayat aktivitas fisiknya seperti apa. Apakah dia sering olahraga atau olahraganya cuma sebulan sekali atau cuma seminggu sekali gitu ya. Padahal kita tahu olahraga itu sehari 30 menit atau mungkin seminggu 150 menit. Nah, apakah dia sudah memenuhi itu atau belum? Seperti itu. Kemudian ada FH 732. Itu adalah konsistensi. Artinya mungkin minggu ini seminggu pasien itu olahraganya teratur ya, 5 hari olahraga terus setiap pagi 30 menitan. Nah, berarti kan sudah memenuhi ya, total seminggu 150 menit gitu ya. Oke, memenuhi. Tapi seminggu itu tok, setelah itu enggak, atau beberapa bulan lagi baru sadar lagi. Nah, itu kan berarti enggak konsisten gitu. Kemudian FH 733 itu adalah frekuensi olahraganya seperti apa. 734 durasi olahraganya seperti apa gitu ya. Kemudian 735 intensitas olahraganya seperti apa gitu. Kemudian FH 736 type of physical activity, artinya tipe dari olahraganya gitu ya, apakah aerobik, kemudian yang seperti apa olahraga yang sering dia lakukan gitu ya, atau hanya senam lantai, atau olahraganya itu jogging atau seperti apa, itu masuk type of physical activity. Kemudian 737 itu strength atau kekuatan. Kemudian ada FH 738 itu screen time atau kebiasaan nonton TV. Atau tidak hanya TV ya, screen time itu sekarang sudah bisa main gate. Gate itu juga masuk dalam screen time. Karena sekarang itu orang jadi malas olahraga, tapi sering nonton TikTok gitu ya. Artinya TikTok atau Instagram Reels gitu ya. Artinya dia menghabiskan banyak waktu untuk screen time atau lihat gate-gate-nya dibandingkan olahraganya. Berarti kan dia kondisinya dia apa leisure ya atau apa ya, mager gitu ya. Jadi mungkin itu yang membuat si pasien itu jadi obesitas ya. Dari situ, dari kebiasaan aktivitas fisik, apakah dia sukanya mager atau dia sukanya olahraga, itu kita bisa menarik kesimpulan, oh ternyata obes. Dia misal pasienmu itu obes gitu ya. Oh, ternyata pantasan dia obes ya karena memang aktivitas fisiknya memang sangat kurang atau leisure time-nya sangat tinggi ya atau magernya itu sangat tinggi, makanya dia obes kayak gitu. Oke, kemudian di 739 itu other sedentary activity time. Jadi sedentary itu kan berarti yang bermalas-malasan ya, artinya kurang gerak gitu ya, atau mager itu tadi. Jadi aktivitas apa yang itu merupakan sedentary activity time. Misalnya kebanyakan tidur gitu ya, tidur terus ya, atau guling-guling kasur atau rebahan ya, itu ya kaum rebahan, kan sekarang banyak kaum rebahan. Nah, itu rebahannya terlalu lama dibandingkan aktivitas fisiknya gitu. Kemudian involuntary physical movement atau 7310 ya, itu merupakan beberapa terminologi yang termasuk dalam aktivitas fisik ya. Ternyata aktivitas fisik masuknya di FH gitu ya. Oke, baik. Itu tadi penjelasan tentang food history. Ya, sudah tahu ya. Sekarang kita lanjut ke client history. Client history atau riwayat pasien. Ya, dengan kode internasional adalah CH. CH, client history. Nah, client history itu adalah data yang diberikan langsung oleh klien atau keluarga atau pengasuh
dari si pasien ini gitu. Nah, klien history itu meliputi 3 kelas. Yang pertama adalah personal history atau riwayat personal. Itu termasuk di situ ada data diri, usia, jenis kelamin, ras, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada health history atau kondisi medis dan riwayat medis dari pasien dan keluarganya. Itu masuk di CH2. Ya, kemudian CH3 adalah social history atau riwayat sosial dari pasien. Gitu. Saya ulangi, yang pertama adalah personal history, itu adalah data diri dari pasien. Yang kedua adalah health history, artinya adalah riwayat kesehatan, baik itu kesehatan sekarang maupun yang lalu. Gitu. Artinya di situ adalah nama penyakit atau penyakit medis, riwayat medis dari pasien itu sekarang. Jadi dia masuk rumah sakit kan pasti ada penyakitnya toh. Misal, oh pasien ini penyakitnya apa diabetes. Oh, pasien ini penyakitnya penyakit apa saluran cerna, ulkus peptikum gitu masuk rumah sakit. Oh, pasien yang ini pasien demam berdarah. Oh, pasien yang ini adalah pasien tipes gitu. Berarti kan orang masuk rumah sakit pasti ada penyakitnya kan gitu ya. Atau apa riwayat medisnya. Nah, itu masuk di CH2 gitu. Kemudian CH3 adalah riwayat sosial. Jadi itu data-data yang merupakan riwayat sosial dari pasien. Oke, next. Kita cari tahu masing-masing terminologi dari atau masing-masing subkelas ya dari kelas yang ada pada client history. CH1. CH1 adalah personal history. Sambil dibuka ya buku IDNT-nya ya. Personal history. Personal history itu ada CH111 yaitu usia dari pasien. Kemudian ada CH112 atau jenis kelamin. Di situ jenis kelamin ya. CH113 itu ras, ya, ras atau suku dari pasien. CH114 itu bahasa dari pasien. Kenapa kita perlu tahu bahasanya pasien itu apa? Ya, misal pasien itu adalah pasien dari desa di Jawa Tengah yang dia itu hanya bisa pakai bahasa Jawa. Maka dalam memberikan konseling gizi, nanti kan dalam intervensi itu kan ada C dan E ya. Konseling dan education. Itu kan di situ kita berikan konseling. Oh, penyakitnya ini, dietnya harus ini, makanya boleh ini, nggak boleh itu gitu ya. Nah, kalau kita tahu bahasanya dari pasien ini cuma bisa bahasa Jawa ya kita sesuaikan. Ya kita ngomongnya pakai bahasa Jawa. Kalau dia bisanya bahasa Jawa, kemudian kita ngomongnya pakai bahasa Sunda atau pakai bahasa Indonesia, dia nggak paham, percuma, gitu. Dia nggak akan paham apa yang kita maksud, gitu. Jadi itu bahasa itu juga penting. Dia bisa bahasa Indonesia atau hanya bisa bahasa Jawa atau bahasa daerah seperti itu. Next, aduh, terus CH115 itu adalah literasi. Artinya dia bisa nulis baca apa enggak gitu. Dalam intervensi gizi kan nanti kita juga memberikan brosur atau leaflet. Nah, kalau dia nggak bisa baca, ya percuma gitu kan ya. Jadi kita juga perlu tahu literasinya seperti apa. Kemudian CH116, pendidikan dari pasien. Dalam memberikan edukasi dan konseling untuk pasien dengan pendidikan yang kurang, dengan pendidikan yang bagus, itu pasti dalam pemilihan bahasa, ya, pemilihan kosakata, intonasi, penekanan-penekanannya ada pada mana saja, itu kan pasti berbeda, gitu ya. Jadi kita perlu tahu pendidikannya seperti apa. Kemudian CH117, peran dalam keluarga. Pasien ini peran dalam keluarganya apa? Misal ibu, ayah, gitu ya, atau anak gitu. Kita perlu tahu juga itu masuk dalam CH117. Kemudian CH118 itu dia merokok atau tidak. Kemudian CH119 itu adalah ketidakmampuan fisik. Ya, artinya ada ketidakmampuan fisik atau tidak. Misal ada cacat pada tangan atau kaki, misalnya pasien itu stroke gitu ya.
sehingga tangannya tidak bisa digerakkan misal, sehingga ketika harus nggak bisa pegang sendok misal, sehingga ketika mengkonsumsi makanan ya dia harus disuapin. Nah, itu kan juga ketidakmampuan fisik gitu ya, masuk di CH119. Kemudian CH1110 itu adalah mobilitas. Artinya apa di sini mobilitas? Mobilitas itu artinya ruang gerak dari pasien. Apakah si pasien itu hanya tiduran saja di tempat tidur, atau hanya bisa duduk saja, atau bisa jalan-jalan? Oh, bisa kok aktivitas fisiknya, bisa kok dia jalan dari kamar ke kamar mandi misal, atau si pasien ini bisa kok jalan keluar gitu ya, keluar rumah gitu ya. Itu adalah mobilitas. Artinya mobilitas itu kemampuan pasien untuk beraktivitas gitu. Apakah hanya terikat di tempat tidur? Maksudnya terikat di tempat tidur tuh enggak, bukan terikat pakai tali ya. Artinya dia hanya tiduran aja, atau bisa duduk, atau bisa jalan kemana gitu. Itu artinya adalah mobilitas. Untuk apa kita ketahui mobilitas? Untuk menghitung kebutuhan energi, karena itu berkaitan dengan aktivitas fisiknya nanti, atau faktor AF ya, aktivitas fisik gitu. Itu adalah subkelas yang ada pada CH1 atau personal history. Kita lanjut ke kelas yang kedua dari CH, client history, yaitu CH2. Itu merupakan health history. Artinya health history itu riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan itu merupakan penyakit yang diderita pasien atau keluarga saat ini atau yang dahulu, atau riwayat. Jadi penyakitnya sekarang apa? Nah, dulu itu pernah kena penyakit apa yang parah? Nah, itu juga perlu kita potret atau kita akses gitu ya. Kemudian penyakit dari keluarga, misal orang tuanya ada nggak yang diabetes, makanya kok ini kok dia diabetes gitu. Jadi riwayat turunan, penyakit turunan dari orang tua gitu juga perlu diketahui. Nah, karena bisa jadi kemungkinan suatu penyakit yang menurun seperti itu keturunan ya. Nah, jadi CH2 CH2 health history itu merupakan data yang berisi tentang penyakit atau diagnosa medis dari pasien ya, penyakit dari pasien, penyakitnya apa gitu. Oke. Kita bahas satu-satu subkelasnya. CH211 CH211 itu adalah keluhan utama pasien. Keluhan utama pasien. Artinya di situ pasien mengeluh apa? Mual, muntah, pusing, bla 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 gitu ya. Nggak bisa menelan, misal apa flatulen gitu, atau disfagia, atau dispepsia, atau apapun keluhannya. Kita tulis di CH211. Ya, ini adalah keluhan utama pasien. Pusing atau glieng, dan lain sebagainya. Kemudian CH212 sampai CH2114 itu adalah pilihan dari penyakit yang diderita oleh pasien. Artinya pilihan adalah penyakit dari pasien itu masuk dalam kriteria yang mana? Apakah masuk di 212 atau sampai di 2114? Artinya di sini adalah pilihan-pilihan dari penyakit dikelompokkan gitu loh maksudnya. Saya bacakan satu-satu ya. CH212 itu adalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kardiovaskuler atau jantung dan pembuluh darah. Misal penyakit pasien itu adalah dislipidemia atau aterosklerosis atau penyakit jantung, kena penyakit jantung gitu ya. Berarti penyakitnya kita masukkan pada terminologi CH212, penyakit jantung gitu. Ya, nggak mungkin kalau penyakitnya jantung kita masukkan di CH215 karena CH215 adalah penyakit yang berhubungan dengan pencernaan gitu ya. Oke, kita baca satu-satu. CH212 adalah penyakit tentang kardiovaskuler. CH213 adalah penyakit endokrin dan metabolisme. Contoh pada penyakit endokrin atau metabolisme adalah penyakit DM, diabetes mellitus. Ya, jadi nanti kalau ada pasien DM, ya penyakit DM-nya itu masuk di CH213 gitu. Next ada CH214. CH214 itu ekskresi.
Jadi penyakit yang berhubungan dengan organ-organ ekskresi, misal ginjal. Ekskresi itu kan pipis ya, saluran kemih gitu ya. Nah, untuk mengeluarkan ekskresi gitu ya. Nah, itu ginjal, saluran kemih. Ketika penyakitnya merupakan penyakit pada organ tersebut berarti masuk di CH214. Nanti ditulis aja, misal gagal ginjal akut seperti itu, masuknya di sini, gitu ya. Kemudian CH215 itu adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan saluran cerna, misal ulkus peptikum, misal usus buntu, gitu ya, misal apalagi mah gitu dan lain-lain ya. Kemudian CH216 adalah penyakit yang berhubungan dengan reproduksi. CH217 adalah penyakit yang berhubungan dengan gangguan darah dan kanker. CH218 adalah penyakit yang berhubungan dengan sistem imun. CH219 adalah penyakit yang berhubungan dengan integumen. CH2110 adalah penyakit yang berhubungan dengan muskuloskeletal, artinya itu berhubungan dengan otot dan tulang. Kemudian CH2111 adalah penyakit yang berhubungan dengan saraf. CH2112 adalah penyakit yang berhubungan dengan psikologi. Kemudian CH2113 adalah penyakit yang berhubungan dengan respirasi atau pernafasan, dan CH2114 itu lain-lain, misal penyakit yang tidak termasuk di sini. Seperti itu ya. Jadi CH2 atau health history itu yang 211 itu keluhan utama ya. Kemudian nama dari penyakit sekarang itu masuk di 212 sampai 2114. Masuk yang mana? Itu pilih salah satu atau salah dua jika itu penyakitnya adalah komplikasi gitu ya. Nah, kita harus memotret riwayat penyakit sekarang dan penyakit dahulu. Misal dahulu pernah kena TBC, dulu pernah kena TBC walaupun sekarang udah sembuh gitu ya. Bisa kita tulis, oh berarti TBC masuk di paru ya, berarti masuknya di CH2113. Pernah 3 tahun lalu terkena penyakit TBC. Nah, itu adalah riwayat dulu pernah sakit apa. Jadi tidak hanya penyakit yang sekarang ya, tapi penyakit yang dulu-dulu juga ditulis di sini gitu. Yang parah gitu ya. Kalau cuman batuk, pilek gitu kan ya nggak perlu ya. Jadi yang parah aja apa gitu. Oke, kadang mahasiswa itu sering salah mengartikan CH dengan PD. Karena PD, physical data, tadi sudah kita bahas ya, physical data itu juga ada bagian-bagian ini ya, ada kardiovaskuler, kemudian ada pencernaan gitu ya. Kadang dia memasukkan PD itu di CH. Beda ya, kalau PD, physical data, itu berarti kondisi fisik. Ya, misal ada udema, misal ada kuning, pucat gitu ya. Itu adalah kondisi-kondisi fisik, itu bukan penyakit. Itu adalah ciri fisik klinis dari suatu penyakit. Itu masuknya di PD. Tapi kalau nama penyakitnya misal GERD, diabetes, jantung, apalagi PPOK, COVID, HIV, itu kan nama penyakit. Nah, itu masuk di CH atau client history. Gitu ya. Jangan salah ya, jangan salah antara PD dengan CH, utamanya CH yang dua ini. Ini nama-nama penyakitnya, bukan ciri fisik klinis. Oke, next. Nah, CH2 itu juga ada subkelas yang kedua yaitu CH22. CH22 adalah data yang berhubungan dengan perawatan atau terapi yang dijalani atau pernah dijalani oleh pasien. Nah, di situ yang sering keluar pada asesmen adalah CH221. CH221 adalah medical treatment therapy. Artinya di situ adalah terapi atau perawatan medis yang dialami oleh pasien yang dijalani oleh pasien saat ini ataupun yang dulu pernah dijalani. Nah, medical atau treatment terapi ini contohnya adalah kemoterapi, dialisis, ventilator, misal pakai ventilator atau radiasi atau lain-lain. Nah, jadi medical treatment terapi ini bukan obat yang dikonsumsi ya, bukan obat. Ini medical treatment terapi. Berarti ini adalah perawatan
atau terapi medis. Jadi itu perawatannya, bukan obat yang dikonsumsi. Kalau obat yang dikonsumsi masuknya di FH3 tadi ya, FH tadi ya, itu adalah obat yang dikonsumsi. Nah, kalau medical treatment ini adalah terapi. Terapi itu berarti bukan obat ya, tapi apa ya? Ya perawatan lah ya, perawatan medis yang dialami oleh pasien. Contohnya ini, kemoterapi, dialisis, ventilator, radiasi dan lain-lain. Gitu. Nah, kemudian CH222 itu adalah pembedahan. Misal pasien akan dilakukan pembedahan pada kaki, misal karena retak atau patah kaki gitu ya. Kemudian pembedahan pada saluran cerna, misal pembedahan pada apa organ yang lain seperti itu. Nah, jika dilakukan itu dan mungkin dulu pernah dilakukan, jadi yang dilakukan saat ini dan yang dulu itu masuk di CH222 terkait dengan pembedahan. Gitu. Oke. Kita lanjut ke CH3, Social History. CH3 itu ada 9 subclass. Di situ CH311 adalah faktor sosial ekonomi gitu. Apakah dari kalangan ekonomi atas, menengah, bawah pasien ini gitu ya. Kemudian ada CH312. Itu adalah situasi rumah. Situasi rumahnya seperti apa? Karena ini nanti juga berhubungan dengan mungkin pasien itu rumahnya belum pakai lantai, masih tanah gitu ya. Kemudian mandi cuci kakus juga MCK-nya belum belum apa sesuai, belum bagus gitu, sehingga penyakit yang diderita ini adalah mungkin diare kronik gitu ya. Sehingga memang dari segi sanitasi memang kurang. Nah, itu nanti kita bisa kaitkan dengan penyakitnya. Gitu. Kemudian 313 isu domestik, artinya kondisi lingkungan tempat tinggalnya itu seperti apa, terkait dengan apa ya, keamanannya seperti apa, apakah dalam kondisi perang atau sedang berbahaya atau bencana dan lain sebagainya. Nah, itu isu domestik ya. Kemudian CH314 support sosial dan medis, apakah di situ itu ada pelayanan medis terdekat atau tidak, atau memang harus jauh baru menemukan perawatan medis seperti itu. Misal rumahnya itu di daerah terpencil sehingga untuk mendapatkan perawatan medis itu jauh atau dekat dan lain sebagainya. Kemudian letak geografis ya, kemudian ada pekerjaan, ada agama, ada krisis, artinya kondisi apakah kehidupannya itu dalam kondisi negaranya itu sedang ada krisis ekonomi sehingga berdampak pada kondisi perekonomiannya gitu ya. Nah, itu juga nanti kan akan mengarah pada apa kemampuan mengakses makanan, kemampuan membeli makanan dan lain sebagainya ya. Kemudian ada 319 adalah level stres ya yang dialami oleh pasien itu seperti apa. Bu, pertanyaannya apakah 311 sampai 319 ini harus saya isi semua? Ya, nggak harus ya. Yang penting aja dan itu yang berhubungan dengan penyakitnya saja. Misal, Bu, ya, saya harus tanya ke pasien, Bu, isu domestik di lingkungan tempat tinggal Ibu apa ya? Dia nggak bisa jawab lah. Gitu ya. Jadi, kalau memang itu dia kan pasien itu kan kadang kalau ditanya baru jawab. Ada juga yang sering cerita ngalor ngidul gitu ya. Nah, itu kita bisa dapatkan data ini misal dia bercerita kondisi apa aku kemarin rumah saya itu habis misal ada bencana apa gitu sehingga bla 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 bla. Nah, itu kan kita bisa mendapatkan data itu. Tapi kalau tidak dan itu tidak berhubungan dengan penyakitnya ya nggak apa-apa kita tidak mendapatkan data itu nggak apa-apa. Jadi yang penting saja dan berhubungan dengan penyakit seperti itu. Oke, itu adalah asesmen untuk physical data, food history, dan client history. Ya, sudah saya jelaskan dan nanti kalian bisa baca lagi di buku IDNT ya, dibaca satu-satu ya, biar tahu, oh ini kode ini itu apa, kode ini itu apa gitu. Nah, ini saya berikan contoh. Ya, ada 3 contoh yang saya berikan. Ini yang pertama, jika ada datanya seperti ini. Ya, datanya. Pasien mengeluh mual, dispepsia, dan sering bersendawa. Diagnosa medisnya adalah penyakit GERD. Gitu. Nah, ayo kita asesmen gizinya berarti ini yang saya orange ini masuk di kolom yang orange ya. Ternyata pasien mengeluh mual, dispepsia dan sering bersendawa itu berarti kan keluhan. Berarti itu kan adalah apa? Ciri fisik ya. Berarti masuk di PD ya, physical data. Itu kan ciri fisik mual, dispepsia, sering bersendawa itu kan ciri fisik klinis gitu kan ya.
berarti masuknya di PD. PD yang mana nih kodenya? Oh, ternyata PD yang pencernaan, karena itu adalah visi klinis yang berhubungan dengan pencernaan, gitu ya, yaitu PD 115. Nanti kalau dalam membuat asesmen gizi, itu kolomnya ada 4 ya, Dik, ya, kayak gini ya. Kolomnya ada 4 kayak gini ya. Kalau kemarin saya mencontohkan 3, sekarang saya revisi jadi 4 supaya kalian tidak bingung gitu ya. Yang pertama adalah kolom domain, artinya kode-kodenya. Kemudian yang kedua adalah terminologinya, artinya terminologi dari kode tersebut. Misal PD115 itu apa? Oh, pencernaan gitu ya. Kemudian kolom yang ketiga adalah data. Data dari kode tersebut, terminologinya. Misalnya ini PD115, terminologinya adalah pencernaan. Datanya ya ini tadi, mual, dispepsia, sering bersendawa. Ya, maksudnya di sini. Gitu. Nah, kolom yang keempat adalah standar, gitu ya. Jika data itu ada standarnya, maka kita tulis di situ dan kita artikan bahwa dia itu sesuai dengan standar atau melebihi atau kurang. Seperti itu. Nah, kalau ini physical data memang tidak ada standarnya ya, jadi kosong aja. Oke, kemudian di sini ada data lagi, kalimat berikutnya yaitu diagnosa medis adalah penyakit GERD. Nah, ayo siapa yang tahu nih diagnosa medis itu masuknya pada domain dan terminologi yang mana? Ya, oke, diagnosa medis tadi masuknya di CH2 ya, client history yang health history ya, CH2. Nah, penyakitnya apa tuh? GERD, GERD. Ya, GERD itu adalah penyakit saluran cerna. Mungkin kalian belum dapat ya, karena semester ini masih penyakit degeneratif. Ya, nanti semester depan kalian baru dapat tuh ya. GERD itu adalah penyakit saluran cerna. Berarti masuknya pada domain CH215 ya. Coba dibuka buku IDNT-nya. 215 itu apa? Oh, ternyata 215 itu adalah penyakit pencernaan, gitu ya, penyakit pencernaan. Datanya ini, penyakitnya GERD. Seperti ini, ya. Jadi GERD bukan masuk di PD karena itu bukan ciri fisik klinis. Itu adalah nama penyakit. Kan nama penyakit berarti masuk di CH, gitu ya. Oke, next. Contoh yang kedua. Di situ ada data pasien mengkonsumsi obat simvastatin, sering konsumsi minuman Nutrif-Benecol untuk menurunkan kolesterol. Pasien juga menjalani terapi dialisis 1 kali seminggu. Misal ada data seperti ini, gitu ya. Ini misal aja ya. Ayo kita akses. Ya, kita akses. Yang pertama ini, kalimat yang pertama saya beri orange. Ya, berarti kolomnya ikut yang orange nih. Pasien mengkonsumsi obat simvastatin. Oh, berarti konsumsi obat. Konsumsi obat itu masuknya di domain apa tadi? FH, ya. FH yang apa? FH 311. Masuk sih, Bu. Kalau nggak percaya, buka buku IDNT-mu. Coba dibuka. FH 311 itu apa? Oh, itu adalah medical consumption ya. Jadi medical yang dipreskripsikan gitu. Obat yang diresepkan ya, simvastatin. Ya, bukan CH22 ya. CH22 tadi medical treatment therapy. Artinya adalah terapi yang diberikan, terapi medis yang diberikan ya, bukan obat ya. Oke. Kalau konsumsi obat masuknya di FH 311. Obat yang diresepkan atau obat yang dikonsumsi apa? Oh, simvastatin gitu. Kemudian next, kalimat berikutnya, sering konsumsi minuman Nutrif-Benecol untuk menurunkan kolesterol. Nah, ini masuk di mana ini? Ya, ayo diingat-ingat. FH, konsumsi berarti masuknya di food history ya. Food history yang mana nih? Minuman apa? Suplemen bioaktif ya, yang mengandung senyawa bioaktif ya. Ternyata Nutrif-Benecol itu mengandung plant stanol ester ya. Berarti saya masukkan di FH 1421. Intake bioaktif plant stanol ester ya, sering konsumsi Nutrif-Benecol. Bu, misal suplemen yang dia konsumsi itu jenis bioaktifnya nggak ada, tidak ada di FH, di daftar FH 14. Di sini FH14 itu kan isinya plant stanol ester, plant sterol ester, soy protein, psyllium, glukan. Nah, kalau nggak ada di sini, Bu, ya pakai yang FH1427. Other, artinya itu lainnya, ya.
nggak harus ada di situ. Lainnya apa? Misal dia mengandung apa serat yang tinggi gitu atau apa gitu ya. Nah, itu masuknya di FH 1427 jika di data itu nggak ada di daftar ya. Oke, kemudian next. Kalimat selanjutnya, pasien menjalani terapi dialisis 1 kali seminggu. Nah, dialisis 1 kali seminggu itu berarti masuk di mana? Medical treatment terapi ya, masuk di CH221. Perawatan atau terapi medis. Di sini datanya adalah dialisis 1 kali seminggu. Nah, ini ya cara mengakses itu begini ya. Oke, next contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, kalimatnya atau datanya adalah pasien SMRS itu sebelum masuk rumah sakit ya singkatan ya. Pasien sebelum masuk rumah sakit sering melakukan diet sendiri dengan tidak mengkonsumsi karbohidrat. Nah, misalnya ada pasien yang dia melakukan diet karena dia gendut gitu ya, dia melakukan diet sendiri di rumah tanpa dipandu oleh ahli gizi atau tanpa konsultasi gizi gitu ya. Nah, itu namanya masuk di FH 2123. Self selected diet followed. Kalau nggak percaya buka buku IDNT-nya. Ya, FH 2123 itu adalah self selected diet, artinya diet yang dia karang sendiri atau dia lakukan sendiri tanpa didampingi oleh nutrisionis misal atau ahli gizi atau ahli kesehatan yang lain. Itu namanya self selected diet. Datanya apa? Oh, tidak konsumsi karbohidrat. Jadi diet yang dia konsumsi yang dia anut adalah diet yang tanpa konsumsi KH, karbohidrat gitu ya. Kemudian, data yang kedua, kalimat yang kedua yang warna hijau, pasien juga sering membatasi asupan makan dengan ketat untuk menurunkan berat badan. Nah, dia diet ketat banget tuh. Jadi restriktif. Nah, oh masuknya di FH 522, restrictive eating. Nah, gitu ya, restrictive eating. Ini dapatnya dari mana? Di buku IDNT, guys. Makanya buku IDNT-nya itu dibaca, ya. Data-data FH itu terminologinya apa saja mulai dari FH 111 sampai FH 7 itu bacaan satu-satu. Baca aja. 2-3 kali baca wis itu aja. Kalian akan ingat. Kalian nggak harus hafal. IDNT nggak harus hafal, tapi baca no. Dengan membaca kamu akan tahu. Aku biar tahu moco bahwa nek ada pasien yang apa namanya me, apa ya me- mengurangi asupan makan dengan sangat banyak atau restrictive eating itu ada di FH 5. Coba nanti kamu buka ya FH-nya apa ya buku identinya dibuka. Oh iya betul ada di FH 522 restrictive eating. Kalau kamu nggak pernah baca kamu nggak akan tahu bahwa data itu harus masuk di kode mana. Makanya IDNT dibaca dulu aja, baca aja nggak usah hafal, baca aja 2-3 kali, kamu akan tahu, oh ini itu ada di IDNT kode berapa. Nanti kamu buka lagi, kamu pastikan gitu. Oke, yang ketiga, sebelumnya pasien tidak pernah mendapatkan konsultasi gizi. Nah ini juga data ini, data assessment. Data yang mana? CH2122. Sorry. Bukan CH guys. Ini FH ya, mohon maaf ya. Mohon maaf, ini tadi saya lupa mengganti. FH 2122 itu adalah konseling gizi. Apakah dia pernah dapat apa enggak? Oh, tidak pernah ternyata. Gitu ya. Kemudian next, sebelum pas ini ya yang biru ya, memiliki alergi terhadap seafood ya, memiliki alergi terhadap seafood. Itu FH ini salah ya. Mohon maaf ya, ini FH 2125, alergi makanan. FH 2125 itu tentang alergi makanan. Oh, dia alergi apa? Oh, seafood. Tulis di sini. Kemudian yang terakhir adalah cenderung mengkonsumsi makanan yang disukai yaitu frozen food. Nah, yang disukai berarti food preferences. Masuk dalam FH 4212 food preferencesnya frozen food gitu ya. Jadi satu-satu dipilihkan domain dan terminologi yang sesuai dengan data tersebut. Ini cara mengasesmen itu begini. Gitu ya.
Oke, itu saja materi terkait dengan asesmen physical data, food history, dan client history. Nanti saya berikan tugas untuk latihan uh, asesmen gitu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.